Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih pada bab tafakkur dengan tema pembahasannya adalah mu'awwaqatut tafakkur, yaitu penghalang-penghalang untuk bertafakkur. Dalam seseorang bertafakkur ada hal-hal yang menghalangi sehingga tidak tercapai ataupun tidak ada kesempatan untuk bertafakkur. Yang pertama adalah aktivitas kehidupan yang padat, yaitu manusia yang sibuk sepanjang waktunya dari pagi sampai sore, yang ia sibuk dengan pekerjaan dan tugas-tugas hariannya. Kemudian ketika sore dia kembali ke rumahnya dalam kondisi badan sudah letih, penat, pikiran pun sudah tidak lagi kuat, yakni untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Sehingga kadang di sore hari pulang ia ingin mencari refreshing, maka ia berkumpul dengan teman-temannya di tempat-tempat yang biasanya mereka jadikan sebagai markas untuk mengobrol, membicarakan segala hal yang mereka bicarakan tanpa mendatangkan manfaat. Dan ketika kembali ke rumahnya di malam hari dalam kondisi badan sudah letih, mata sudah berat dan terkantuk, maka ia tidur. Dan pagi hari dia bangun, demikian seterusnya mulai beraktivitas. Artinya dalam sepanjang kehidupannya hampir tidak ada waktu untuk muhasabah, untuk merenung tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ia hidup bagaikan orang yang terpenjara, dan ketika kematian datang ia menyesali karena tidak lagi berkesempatan untuk yakni merenungi tentang arti hidupnya dan manfaat dari kehidupan yang diberikan Allah kepada dirinya. Ini yang pertama, insyighalul jawarih, yaitu aktivitas yang padat yang lebih banyak menggunakan fisiknya sehingga akal pikirannya tertuju kepada hal material daripada tentang perkara-perkara metafisis ataupun perkara spiritual, keagamaan. Yang kedua, kasratu mukhalatatin nas, yaitu seringnya dan banyaknya ia bergaul dengan manusia sehingga ia tidak memiliki waktu senggang untuk dirinya yang ia gunakan untuk bertafakkur.
Maka orang yang ia waktunya disibukkan dari pagi sampai sore bertemu dengan orang, ataupun yang mereka tidak bekerja pun hanya berkumpul, membuat appointment, janji dengan seseorang, maka ini akan kehilangan waktu yang banyak dan dia tidak memiliki waktu untuk bertafakkur. Maka hendaknya seorang itu ia mengatur waktunya agar tidak sepanjang harinya, sepanjang hidupnya hanya untuk bergaul, sehingga tanpa memiliki waktu yang senggang untuk ia bisa memanfaatkannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan orang yang ia mengambil waktu yang panjang untuk hanya bergaul dengan orang lain seperti garam bagi makanan. Maka garam kalau ia melebihi dari porsi maka akan menyebabkan kerusakan, yaitu mungkin bisa terkena penyakit darah tinggi. Nah, kondisi seperti itu, orang yang ia terlalu bergaul banyak dengan manusia akan banyak kesalahan yang dia perbuat. Paling tidak dia akan menggibah dan juga menghabiskan sekecil-kecilnya dia menghabiskan waktu hanya untuk membicarakan perkara-perkara duniawi, kecuali orang yang ia berkumpulnya di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang pergaulannya adalah dalam kemaslahatan ukhrawi, kemaslahatan akhiratnya, maka yang demikian itu akan memberi ruang dalam percakapannya ataupun di dalam majelis ilmu mengingatkan kepada kehidupan akhiratnya, sehingga akan menyadarkan dari kekeliruan dan kesalahannya untuk segera diperbaiki. Yang ketiga, insirafu himmatil abdi ila nadhar fi dhawahiril umur wal ightirar biha, yaitu himmahnya hamba, cita-cita dan keinginan-keinginan tinggi pada diri hamba yang berpaling kepada hal-hal yang dohir, yaitu hanya melihat kepada hal-hal secara dohirnya, sehingga ia tertipu dengan perkara-perkara yang dohir, menyebabkan ia berpaling dari hal-hal yang seharusnya dia renungi, dia tafakuri, dia fikirkan, dan untuk diambil pelajaran. Hal-hal yang material di dalam kehidupan, hal-hal yang formalitas yang tampak dohirnya, itu kadang menipu dan menyeret manusia kepada kelalaian. Seperti seorang yang ketika ia melihat sesuatu yang dohirnya baik, maka pemandangan yang baik ini ataupun apa yang dia pandang baik ini menutupi hatinya untuk melihat keburukan yang ada padanya, keburukan dari hakikat sesuatu yang tampaknya dohir. Seperti orang yang melihat barat dengan kemajuan dan peradabannya yang sangat pesat, kemajuan peradaban yang begitu pesat dan besar, kekayaan yang berlimpah, apalagi bangunan-bangunan yang megah, teknologi yang semakin canggih, pengetahuan tentang keilmuan duniawi yang begitu pesat, menipu menipu dirinya, sehingga ia menjadi seolah-olah tujuan, yaitu dunia ini adalah keindahan kehidupan itu sendiri. Kita sering mungkin bicara kita ini kalah dengan barat, kita ini tertinggal dengan barat. Eropa, mereka telah mencapai kemajuan yang dahsyat, sementara kita masih sibuk ribut soal fikih,
berdebat soal mazhab misal. Kadang orang ada yang seperti itu. Karena selalu membandingkan kehidupan umat Islam yang mungkin hidup dalam kesederhanaan, dalam pola berpikir yang sangat simpel, mengisi hidupnya dengan kesibukan ukhrawi yang dipandang itu menjadi penghambat bagi kemajuan, penghambat kepada kemajuan. Sehingga sampai kadang orang itu merasa bangga kalau anaknya bisa sekolah di barat dibandingkan kalau ia sekolah di kota-kota yang penuh dengan para ulama. Bahkan tadi bahwa dorongan mereka kepada hal-hal material yang zahir itu menjadi tujuan pendidikan anak-anak mereka, yaitu adalah untuk mengejar titel di bidang materi-materi umum, pelajaran-pelajaran umum, penguasaan bahasa asing, Inggris, Prancis, atau Jerman, ataupun bahasa-bahasa lain yang di sana banyak dimanfaatkan untuk bisnis, atau juga di bidang engineering, atau hal-hal yang terkait hanya semata-mata duniawi. Sehingga sekolah-sekolah umum yang membuat manusia itu jauh dari agama dengan biaya yang sangat mahal akan dikejar. Untuk masuk ke perguruan tinggi, fakultas kedokteran misalnya, berapa uang masuknya sekarang? 100, 150, atau mungkin mereka bersaing siapa yang banyak itu yang bisa diterima di perguruan tinggi yang favorit, yang mungkin sudah dipandang. Hal-hal semacam inilah yang menipu pandangan manusia sehingga ia lalai dari agamanya, dan seolah-olah orang yang belajar di institusi-institusi Islam dan keagamaan nilainya rendah. Bahkan meskipun di dalam institusi agama Islam yang mungkin sebenarnya itu juga muatannya belum benar-benar Islam. Katakan kalau dulu zaman saya IAIN, sekarang mungkin sudah banyak yang menjadi UIN. Berapa dulu zaman saya kuliah di sana, ketika di perguruan tinggi umum itu biaya masuknya bisa mencapai puluhan sampai 100-an juta. Saya cuma hanya butuh uang untuk masuk itu nggak sampai 1 juta, 600.000 untuk setengah tahun biaya kuliah. Sementara mereka yang di perguruan tinggi umum nggak ada yang 600.000, minimal 5 juta. Betapa nilai materi agama dalam pandangan manusia secara umum rendah, tidak berharga. Walhamdulillah sekarang mungkin tumbuh kesadaran pada umat, banyak pesantren-pesantren, apalagi yang pesantren-pesantren sunnah, yang alhamdulillah dalam pendidikan umum juga disetarakan, karena kadang masih berat untuk memasukkan anak di perguruan tinggi, di pesantren yang tradisional, yang sistemnya mulazamah atau yang tidak mementingkan ijazah. Ini juga semua adalah karena adanya pandangan materialisme yang memandang bahwa kemajuan itu adalah kemajuan fisik, kemajuan lahiriah, bukan kemajuan pembangunan mental, spiritual, pembangunan
keagamaan yang matang, sehingga kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita di semua instansi negara tidak ada yang mereka membangun spiritualitas, yakni orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya di dalam pemerintahan kota ataupun provinsi atau kabupaten, sangat sulit kita dapati kepala pemerintah daerah ia mengadakan kajian rutin bagi para pegawainya yang muslim untuk membangun mentalitas. Tapi yang mereka bangun selalu rapat-rapat yang selalu orientasinya adalah duniawi. Sehingga ketika muncul berbagai macam bencana, titik tolak ukur mereka bahwa ini adalah muncul karena alam, karena manusia tidak begini dan begitu, lupa bahwa itu bisa sebuah peringatan dari Allah karena ulah-ulah kita di dalam beragama. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri hal itu terjadi. Bahkan di hampir banyakkan perusahaan tidak pernah mereka memperhatikan soal ini. Yang dituntut oleh perusahaan pada karyawannya adalah keaktifan bekerja dan kedisiplinan di dalam mengasuk kerja dan dedikasi mereka terhadap perusahaan. Tidak terfikirkan ataupun bahkan jauh atau bahkan dikatakan penyia-nyiaan dan pemborosan waktu bila diadakan satu kajian pekanan atau bahkan mungkin setengah bulanan atau 1 bulanan. Kalaupun ada, kadang dilakukan tidak dengan serius, hanya sekedar untuk kamuflase, untuk menunjukkan bahwa di perusahaan kami ada kajian. Sehingga kajian-kajian ataupun orang-orang yang diundang untuk mengisi kajian bukan orang-orang yang berkompeten ataupun yang betul-betul punya visi misi untuk membangun spiritualitas daripada umat. Demikian pula di instansi-instansi pemerintahan di tingkat, tidak hanya saja di tingkat pemerintahan daerah, tapi di masing-masing kementeriannya atau departemennya. Jarang. Seandainya ada tadi setiap bulan sekali yang itu tidak merubah sikap dan perilaku, maka bagaimana mungkin bisa membangun yaitu kekuatan spiritualitas ataupun mentalitas daripada umat, sehingga tumbuh kesadaran utuh akan tanggung jawab dia sebagai hamba Allah yang ia sangat perhatian terhadap akhiratnya, dan itu akan memberikan dampak yang sangat positif di dalam kehidupan duniawiyahnya. Ketika dia diberi amanah, maka dia akan berpegang, dia bukan takut dengan atasannya, dengan pimpinannya, tapi dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia lakukan semuanya ada dalam kerangka ibadah. Dan ini yang tidak perhatikan. Sekiranya masing-masing bahkan perusahaan ataupun instansi melakukan hal ini, maka akan tumbuh masyarakat yang islami, masyarakat yang selalu berpandukan dengan dasar agama, yang selalu orientasi mereka adalah membangun umat untuk senantiasa tunduk dan taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia selalu melihat kemajuan itu. Kalau kita bicara bahwa kemajuan Islam yang hakiki itu adalah membangun ketauhidan dan menumbuh kembangkan keimanan kepada Allah dan ketaatannya kepada Nabi SAW dalam menjalani sunnah-sunnah beliau. Ini hal yang serupa ini jarang tersentuh dan hampir tidak ditengok. Orang tidak berpaling kepada persoalan-persoalan serupa ini. Yang ada
Yang dia lihat ke dalam sampai ke dasarnya adalah persoalan bagaimana memajukan negara ini agar income negara ini, yang akibatnya sekarang kita lihat betapa banyaknya korupsi yang dilakukan oleh elit-elit negara yang sangat besar sekali tanpa memperdulikan kepada rakyat, sehingga yang dibangun setiap kali yakni di dalam mentalitas umat ini adalah bagaimana memperkaya diri sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Akibatnya kesempatan untuk akhiratnya seperti membaca Al-Quran dengan perenungan itu hampir tidak terjadi. Kalaupun nanti memasuki bulan Ramadan semangat untuk beribadah ditingkatkan, tapi itu hanya aktivitas lahiriah tanpa dibarengi dengan keterlibatan hati. Membaca Al-Quran kalau sudah Ramadan kita bersemangat, tapi kita hanya membaca Al-Quran, tidak pernah mengkaji isi kandungan Al-Quran dengan perenungan. Ini hakikat yang ada di dalam kehidupan mayoritas kaum muslimin. Dan banyak lagi hal-hal yang sebenarnya harus menjadi tujuan dan pandangan kita di dalam beragama, yaitu untuk lebih banyak memiliki waktu bagi perenungan akhirat kita. Karena itu akan mendorong sikap beragama yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melihat kepada zahir, bahkan disebutkan di sini bahwa perhatian di dalam membaca Al-Quran yang hanya melihat pada sisi-sisi pelafalan saja, sehingga walhamdulillah itu sesuatu yang baik, tetapi itu memalingkan orang dari tujuan diperintahkan membaca Al-Quran. Mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu atau 30 tahun yang lalu mulai tumbuh di negeri kita yaitu semangat mengajarkan Al-Quran, BTQ, bimbingan baca tulis Quran. Tapi apa dampak selama 25 tahun atau 30 tahun ini? Ada sebagian yang memberikan dampak positif, tapi juga banyak yang itu tidak membawa bekas apapun selain kemahiran mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak merubah sikap mereka di dalam mengikuti Al-Quran. Karena yang dituntut hanya bisa membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, menguasai makharijul huruf, menghafal kaidah-kaidah tajwid, tetapi kemudian lupa tidak membahas isi kandungan dari Al-Quran. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Satu sisi ada kemajuan, tapi mudah-mudahan ini menjadi sarana. Tapi kenyataannya majelis-majelis ilmu semacam pembahasan tafsir Quran masih jarang dan sedikit peminatnya. Sekiranya ada, maka yang duduk majelis di majelis-majelis tafsir Quran serupa itu bisa dihitung dengan jari. Artinya tidak banyak. Kemudian juga orang yang terlalu fokus kepada materi-materi lafadz, yaitu kajian-kajian dohir dalam bacaan Quran yang mengindahkan bacaan, bahkan sampai kiroahnya, sampai kepada penguasaan kiroah harus sampai 10 macam kiroah asyrah atau kiroah sab'ah. Mereka sibuk kepada bentuk bacaan-bacaan qiraah tersebut dan berpaling dari merenungi apa yang ada di dalam bacaan itu. Tafsir dari Quran secara baik itu hampir tidak terjangkau. Kalau seandainya ayat-ayat Quran itu ditadaburi, di setiap ayatnya difahami maknanya, direnungi,
kemudian mencoba untuk diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan, maka akan hidup Al-Quran ini dalam perilaku muslim. Sebagaimana pengejawantahan Al-Quran itu terlahir dari pribadi Nabi SAW yang diturunkan dan diajarkan kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka dalam beramal selalu berpegang dengan prinsip Quran, yang itu juga menuntut mereka untuk beramal dengan sunnah. Karena itu satu paket yang tidak bisa dibedakan, dipisahkan. Ini hal yang mau tidak mau kita harus mengakui. Ada juga kelompok mufassir, ada sekolah-sekolah tafsir, tetapi kadang ia tercampuri dengan pemikiran-pemikiran falsafah ataupun filsafat, sehingga penafsirannya melenceng dari yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akibatnya melahirkan tokoh-tokoh liberalisme, tokoh-tokoh liberalisme yang berpikir bebas di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan mereka memiliki metode-metode tafsir yang menyeret mereka kepada pemikiran-pemikiran yang bebas, sehingga mempelajari Al-Quran buat mereka adalah sebuah hal yang menyenangkan, tetapi tidak melahirkan ketaatan kepada Allah. Dan itu terjadi di banyak perguruan tinggi Islam negeri di negeri kita. Karena menjadikan mereka bukan semakin taat tapi semakin liberal. Contohnya JIL, Jaringan Islam Liberal, yang kemudian tidak laku ganti nama Islam Nusantara. Mereka ini tumbuh dari kalangan pemikir-pemikir liberal, bebas, yang menafsirkan Al-Quran tidak berpandukan dengan manhajnya para salaf, metode tafsirnya para salafus saleh, yaitu Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah Nabi SAW, Al-Quran ditafsirkan oleh tafsirnya para sahabat dan para tabi'in. Baru setelah itu, selain dari yang ditemukan di situ, Al-Quran dikembalikan kepada makna bahasa. Karena memang yang umumnya seperti itu. Tapi kadang di sini yang kita lihat penafsiran liberal itu, mereka tidak menafsirkan dengan metode yang demikian, tapi mereka justru menggunakan takwil. Takwil itu mencoba untuk meraba makna-makna zahir dengan mengartikan kepada makna-makna lain yang jauh dari lafadznya, sehingga menyeret mereka kepada penyimpangan-penyimpangan yang jauh di dalam beragama. Yang hal itu tidak terjadi pada masalah-masalah furu', bahkan kepada masalah usul, dalam masalah akidah. Di perguruan tinggi Islam, mereka membicarakan masalah akidah dan perdebatan para ulama dulu, bukan perdebatan ulama, perdebatan antara ulama ahlu sunnah dengan di luar ahlu sunnah, yang mereka nilai sebagai khazanah Islam. Sehingga pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Jahmiyah, pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah bukan dipandang sebagai penyimpangan, tapi sebagai keragaman dan khazanah di dalam pemikiran Islam. Akhirnya pemahaman Syiah pun dijadikan sebagai sandaran. Agama akidahnya Ahmadiyah pun dijadikan sebagai bagian kajian-kajian. Sehingga yang terjadi, yang pernah saya lihat, ada seorang doktor yang dia berpindah menjadi pengikut Ahmadiyah karena dalam disertasinya dia menulis tentang Ahmadiyah. Dia baca segala referensi tentang Ahmadiyah dan konklusi akhirnya bahwa Ahmadiyah adalah bagian daripada Islam dan adalah sebuah khazanah perbedaan. Artinya perbedaan-perbedaannya adalah sebagai sesuatu yang lazim, seperti madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Padahal itu di dalam masalah akidah, dan itu sesuatu yang lumrah. Maka
mempelajari Al-Quran ketika tidak merenungi makna dengan cara yang benar akan menyeret kepada penyimpangan dan kesesatan. Yang keempat, hal yang termasuk menghalangi orang itu untuk merenung dengan benar, hati yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang rusak dan akhlak-akhlak yang rendah. Yakni hati ini sibuk memikirkan perkara-perkara yang batil dan juga memiliki perilaku yang jelek. Seseorang itu sehingga ia terhalang untuk bisa merasakan nikmatnya bertafakur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika beliau menafsirkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-A'raf ayat 146. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan palingkan orang-orang yang mereka sombong terhadap ayat-ayatku. Orang-orang yang sombong di muka bumi terhadap ayat-ayatku aku akan palingkan, yakni dari memahami, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka sombong di muka bumi ini dengan cara yang tidak hak, aku akan palingkan dia dari memahami, menangkap pesan ayat-ayatku. Yakni Allah menghalangi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yakni maknanya Allah menghalangi mereka untuk merenungi ayat-ayat Quran yang dibacanya secara benar. Juga hal yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Jurayd dan As-Suddi. Qatadah bin Di'amah rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, sa'asrifu an ayati, yakni sa'amna'uhum fahma kitabi. Aku akan cegah, aku akan halangi orang-orang yang sombong terhadap ayatku ini dengan cara yang tidak benar. Aku halangi mereka untuk bisa memahami kitab suciku dengan baik, dengan benar. Dan ini juga perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahumullahu ta'ala. Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, anzalallahul Qur'an yahtawi ala ajaibil hikam. Allah menurunkan Al-Quran ini, yang Al-Quran ini mengandung segala hukum yang menakjubkan dan memiliki hikmah-hikmah yang dalam. Faman tashabbaha bi yadil fahmi wa hadatsahu fi khalwatil fikri istajlaba ridal mutakallimi bihi. Maka barang siapa yang ia bertasyabbuh, mengikuti, menyerupai biyadil fahmi, yaitu dengan tangan pemahaman, wa hadatsahu fi khalwatil fikri, dan ia berdialog dengan Al-Quran itu dengan yakni perenungan. Khalwatil fikri yaitu mengosongkan diri untuk merenungi. Istajlaba ridhal mutakallimi, maka dia akan dapat ridho yang berfirman dengan Al-Quran, yaitu Allah. Wa hadhiya bil zulfa ladai, sehingga dia dapat memperoleh hal yang manfaat yang sangat jauh. Itu bisa dia tangkap di depannya. Hal-hal yang tidak terfikir oleh banyak orang, dia akan dapat memetik hal itu, yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan merenunginya dengan pemahaman yang benar. Tasyabbah biyadil fahmi artinya dia mempelajari dan mengikuti orang-orang yang memahami Quran dengan baik dan benar. Faman kana dhihnuhu mustahriqal fahmi bil hissiyat surifa an dalikal maqam. Orang yang nalarnya akal fikirnya tenggelam di dalam memahaminya hanya dengan hal-hal yang konkret saja, yang lahiriah saja, maka ia akal fikirnya akan dipalingkan dari kedudukan yang mulia untuk bisa menangkap pesan-pesan tersembunyi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq.
Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang mereka sombong di muka bumi ini dengan cara yang tidak hak. Maknanya orang-orang yang ia tidak melangkah dengan langkah yang benar, tidak memahami Quran, dan tidak ada ketulusan dalam hati untuk mencari kebenaran, maka dia tidak mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Al-Qur'an yang di zaman kala para sahabat radhiyallahu taala anhum masih banyak yang hidup, dan bahkan di zaman masih Umar masih memerintah di awal-awal. Umar ibnu Khattab memasukkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai salah satu dari anggota musyawarah. Padahal beliau masih sangat muda belia, terhitung masih belasan tahun. Sehingga ada sebagian sahabat yang berkeberatan dan mengatakan kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau masukkan orang-orang yang seumuran dengan anak-anak kami, yakni ke dalam majlis yang terhormat ini, majlis syura, majlis tempat bermusyawarah dan pertimbangan. Apa kata Umar ibnu Khattab? Oke, kita buktikan pandangan kalian dengan pandangan dia. Kemudian Umar mengumpulkan mereka, dan di situ ini kisah dari Abdullah ibn Abbas sendiri, dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bersama dengan para sahabat senior seperti Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Lalu kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala membacakan surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, dibacakan sampai selesai. Idza jaa nasrullahi wal fath wa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini dohirnya berbicara idza jaa nasrullah, bila telah datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah. Wal fathu juga kemenangan. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah engkau kepada Allah, sucikanlah Allah dengan memujinya, memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana ghafara, sungguhnya dia Allah zat yang maha pengampun. Innahu kana ghafara adalah zat yang sangat-sangat pengampun. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala bertanya kepada sahabat-sahabat senior, apa yang kalian pahami dengan surat ini? Mereka semua rata-rata melihat secara dohirnya, yakni ayat yang memberitakan tentang kemenangan kaum muslimin. Yang lain mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah telah datang dan kaum muslimin diberi kemenangan. Ada lagi yang menunjukkan bahwa kemenangan ini diperoleh dan kita diperintahkan, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bertasbih dan beristighfar. Berkisah semua itu. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepada Abdullah ibn Abbas, wahai Abdullah, apa maksud yang kamu fahami dari surat ini? Hal yang tidak terfikirkan oleh para sahabat senior saat itu radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum jami'an. Ayat ini turun memberitakan kepada Nabi bahwa ajal beliau telah dekat. Hal yang tidak tercantum di dalam ayat itu, tetapi itu ditangkap, dan Umar berkata, demikian pula yang saya pahami dari surat An-Nasr ini. Mengisyaratkan ketika agama ini telah sempurna dan kemenangan telah diperoleh, pertolongan Allah telah datang dan kemenangan telah diperoleh, diraih oleh Islam, dan Islam telah disampaikan semua, maka pertanda berakhirnya kewajiban tugas beliau menyampaikan agama ini, dan beliau akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini itu ada sebuah contoh hal yang mungkin kita tidak akan bisa tahu tanpa kita mengikuti penafsiran para salafus saleh. Dan banyak sekali di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang mengandung
ajaran-ajaran yang sangat dalam seperti perkataan yakni Al-Hasan Basri. Nah, orang-orang yang mereka bersikap angkuh sombong terhadap ayat-ayat Allah, menolak yaitu untuk mengimaninya ataupun untuk menafsirinya sesuai dengan penafsiran para pendahulunya, akan menyebabkan seseorang itu yakni berpaling dari kebenaran atau dijauhkan dari menerima kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang menjadi penghalang bagi seorang untuk berpikir dengan jernih dan baik dan merenungi kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan agama ini, yaitu kasratul akli. Allahu Akbar, ini hobi kita nih, banyak makan yang banyak. Maka dulu saya masih ingat lagi nyantri itu, kalau lagi nyantri itu selalu orang tua ngomong, santri itu makannya jangan banyak, jangan makan yang enak, nanti tidak pinter-pinter. Jangan makan banyak daging, nanti nggak pinter, gitu nggak? Saya dulu digituin. Makan yang secukupnya, karena itu akan menumbuhkan kecerdasan. Dikatakan al-bitnatu tudhibul fitnah, perut yang terlalu kenyang menghilangkan kecerdasan. Ini disebutkan dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, disahihkan oleh Tirmidzi dan oleh Imam Az-Zahabi, dan juga disahihkan oleh Syalbani dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath. Nabi SAW bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidaklah yakni manusia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari memenuhi perutnya, yakni tidak ada yang dilakukan oleh seorang manusia untuk memenuhi suatu tempat yang lebih buruk dari ia memenuhi perutnya. Maknanya makan kenyang itu adalah hal yang paling buruk. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, fa idza mala'a batnahu intakasat basiratuhu. Orang yang selalu memenuhi perutnya, maka ketajaman berpikirnya akan berbalik, yaitu hilang. Wa tashawwasat fikratuhu, dan cara berpikirnya tidak lagi jernih. Lima yastauli ala ma'adini idraki minal abkhiratil kasiratil mutasa'idati min ma'idati ila dimaghihi, yaitu karena makanan yang banyak memenuhi perutnya, menghalanginya yakni untuk sampai kepada otaknya. Fala yumkinu nadharun sahih, sehingga dia tidak memiliki pandangan yang benar, yang lurus. Wala yattafiqu lahu ra'yun sharih, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik. Waqad yaqau fi madahidha fayaruhu anil haq, dan kadang ia bisa terjatuh kepada yakni ketergelinciran sehingga dia semakin jauh dari kebenaran. Kama asyara ilaihi khabar, sebagaimana yang diisyaratkan oleh sebuah riwayat, yaitu la tashba'u fatutfi'u nura al-ma'rifati min qulubikum. Ini disebutkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam kitab Al-Firdaus dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Asakir yang serupa dalam tarikhnya, dan Ibnu Subki di dalam Tabaqatus Syafiyah, tapi tidak ada sanadnya. Tapi di sini maknanya la tashba'u, janganlah kalian suka kenyang. Fatutfi'u nura al-ma'rifah fi qulubikum, sehingga padamlah cahaya pengetahuan di dalam hatimu. Terlepas dari kebenaran ini, bahwa diyakini di kalangan salaf bahwa terlalu banyak kenyang dan sering kenyang menyebabkan berkurangnya kecerdasan. Wa ghalaba 'alaihil kasal wan nu'as, dan ini yang jelas, orang kalau sudah banyak kenyang itu jadi males dan gampang ngantuk. Fayamna'uhu an wadha'ifil ibadat, sehingga akan menghalanginya untuk bisa menunaikan tugas-tugas ibadah, kewajiban-kewajiban ibadahnya. Wa qawiyat quwwal badan wa kasratil mawad wal fudul, ketika badan itu menguat, jasmani itu kuat, dalam pengertian yaitu semakin banyak dalam tubuh kita makanan,
maka itu kasuratil mawat, materi-materi yang tidak jelas ada terkumpul dalam tubuh kita. Fayanba'itsu ghadabuhu wa syahwatah. Fayanba'itsu ghadabahu wa syahwatah, sehingga itu bisa orang kenyang itu gampang terpacu emosinya dan juga terdorong syahwatnya. Wa tashtaddu masyaqqatu lidaf'i ma zada 'ala ma yahtajuhu badan. Sehingga kalau sudah terbiasa seperti ini, ia akan semakin merasa sulit untuk menolak yang berlebihan dari yang dibutuhkan jasmaninya. Artinya sulit untuk tidak kenyang. Kalau makan pinginnya kenyang, ya Allah. Fayuqihu dzalika fil maharim, dan akibatnya akan menjatuhkannya kepada hal-hal yang terlarang. Ini 5 perkara yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh yaitu keutamaan dari tafakkur, yaitu menyibukkan jasmani, banyak bergaul dengan manusia, berpaling kepada melihat hal-hal yang dohir dan tertipu dengan hal-hal yang dohir, hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik yang merusak, yaitu berpikir secara liar. Kelima, banyak makan. Wah, insya Allah kajian mungkin ke depan biidznillah, yaitu cara kita bisa mewujudkan tafakur, atau bagaimana kita bisa bertafakur dengan baik dan benar biidznillah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Hada minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.